terbangnya. Nah, jadi nanti akan turun di Jeddah itu, ingat Siti Hawa diturunkan oleh Allah di situ ya. Tapi ke India Pak Prabowo aja yang ke sana ya. Kita nggak usah ya. Baik, jadi lanjutkan. Nah, jadi ketika kita akan menunaikan ibadah yang Pak Haji tadi katakan lillah, sudah disampaikan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan lupa ada yang membahagiakan. Dan kebahagiaan itu adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan satu-satunya makhluk Allah yang diciptakan, yang terhebat, yang terindah, yang tersegalanya makhluk Allah dibanding malaikat Jibril. Nanaona Kangjeng Nabi. Ya, ini bukan sirik, bener. Kangjeng Nabi itu hebatnya lebih dari malaikat Jibril. Karena pada saat Kangjeng Nabi masuk ke Sidratul Muntaha dari Baitul Ma'mur, malaikat Jibril nggak bisa. Kenapa? Takut nggak balik lagi. Ya. Kenapa takut nggak balik lagi? Karena di Sidratul Muntaha itu ada yang indah, yang barokah, yang thayyibah, kemudian ada yang menyelamatkan dan ada kehormatan. Kita ngomong begitu biasanya Bu ya. Dan kita jauh-jauh nanti ke sana itu hanya untuk berbicara itu. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Itu tadi Mekah Bu kalau di dunia mah. Jadi kalau yang belum ke Mekah tapi istitoah, maka dia tidak akan at-tahiyyat, tidak akan as-sholawat, tidak akan at-thayyibah, dan tidak akan al-barokah. Itu sebabnya kalau mau sholat itu kan Bu, Ibu sok menghadapnya kemana? Kiblat. Kiblatnya di mana? Hati-hati ya Ustaz, oke nu kiblatnya cenah ka Irak, nu kiblatnya cenah ka Roma kan gitunya. Tapi kan dipecat tuh sebagai dewan talqinnya gara-gara kiblatnya ka Roma. Aya muridna di dendeng. Dina aya lagi gancang Bu istighfar, gancang eureun jadi murid juga. Sekarang boleh Bu berhenti jadi murid. Ya. Guru lagi dipecat, anggar we kadinya punya ulah. Terus ada satu lagi Bu, yang ada kalau ada pernah baca Ibu Satria Nusantara di YouTube. Sekarang lagi ngaco tuh orang, mudah-mudahan segera ditangkap. Karena apa? Dia menerangkan bahwa Nabi Muhammad tidak lahir di Mekah, tapi Nabi Muhammad lahir di Kufah. Dan Ka'bah itu bukan ketetapan Allah untuk menghadapnya, Masya Allah. Ya, jadi keseluruhan ngaco, berarti kiamat masih lila atau sudah dekat? Bu, kiamat masih lila atau sudah dekat? Hah? Keyakinan ibu, karena akan mempengaruhi ibu berangkat ke sana itu nanti. Yang merasa akan kiamat sudah dekat dengan yang merasa kiamat masih jauh akan beda berangkatnya Bu. Begitu labbaiknya itu ya, bismillahirrahmanirrahim, labbaik Allahumma labbaik. Yang orang merasa kiamat sudah dekat akan beda dengan yang merasakan bahwa kiamat masih jauh. Pasti beda. Gini aja pula, kiamat mah jauh-jauh teh ibunya hese mikiran lagi. Nu boga panyakit jeung nu cager labbaikna beda. Ada yang sudah pernah berangkat? Coba, alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Berarti banyak yang sudah ya. Wah, berarti nggak usah diterangkan ya. Tapi saya yakin yang saya terangkan itu belum pernah diterangkan dimanapun, karena saya tidak pernah menerangkan sesuatu yang sudah diterangkan. Ya, percuma Bu. Mending nerangkan manungcan punya. Maksudnya nu cantai nu cigah kieu. Itu sama ayat yang dipakai itu, tapi cara menyampaikan yang berbeda. Itulah manusia, harus punya keunikan yang beda satu dengan yang lain. Dan kalau tidak unik masih teteh malah milih si A ke naon, mesti jangan geloba di lapangannya. Apalagi si A anu di tukang tuh, malah milihin istina di rumah, naon balik ka imah, lupa di jalan oge nyebutnya. Nah, maka keunikan itulah yang akan kita coba ya di waktu yang singkat ini, bahwa ketika kita akan menjalankan haji dan umroh ada yang namanya spiritualitas, bahasa ayeuna nama gitu, mencek bahasa tinggi nama tadi makrifatna haji dan umroh terek naon wawuh wanoh kenal apa itu haji dan umroh seperti apa. Tadi udah Pak Haji udah sampaikan bahwa ada contohnya dan sebagainya. Intinya lillah. Ketika kita nyebut lillah maka itulah ikhlas. Ya. Ikhlas itu lillah, segala sesuatu lillah. Punya istri lillah, tak punya istri lillah, punya harta lillah, tak punya juga lillah. Itu ya. Kemudian yang kedua, lillah itu tidak cukup kalau tidak suka atau tidak menyukai yang namanya lillah, dan lillah itu tidak punya yang mahabbah, maka tidak jadi. Nah, ada hese-nya punya. Kan ada hese tak haji, ada ilmu gampang mah teu kudu umroh. Ya, ulin we di pasar gampang punya. Nu rek umroh mah kudu ada hese punya, disebut hese teh. Ya Allah sampai mengerutkan dahi. Kenapa? Ketika
Nabiullah Adam alaihissalam bertemu dengan Siti Hawa juga, itu hesek Bu, sampai mengeritkan dahi. Nah, mengeritkan dahi, minta kepada Allah, ya Allah, dulu teh punya istri cantik, jelita gitu, ngaranna Hawa, di mana ayeuna gogorowokan Nabi Adam itu. Untuk percantan taroskeun we ka istri Nabi Adamnya harita gogorowokan nya. Gogorowokan teh bari naon? Takdirna nu ngaranna lalaki Bu, yang namanya laki-laki. Kira-kira lamun aya panon poe, laki-laki mendekati matahari atau menjauhi matahari? Laki-laki, istri jangan jawab. Laki-laki mendekati matahari, menjauhi matahari. Sok neangan nu poek, sok neangan nu caang gitu gampang Bu. Ya ayo laki-laki Kang, sok jujur. Nyari yang poek atau yang caang? Poek caang. Hah? Bener. Nu sok matkeun lampu di imah orang lamun alek barengan lalaki atau awewe? Iya mas sengaja Bu, saya kenapa ini ngomongnya spiritualitas. Spiritualitas itu harus dari dalam Bu ya. Jadi kalau ada perempuan yang lebih dulu mematikan lampu, berarti dia tuh jiwanya kelaki-lakian. Hati-hati menguasai rumah tangga yang model gitu. Dan saya ada konsultan rumah tangga, jadi tahu ya. Jadi tanya kepada suami, bapaknya sok paluman, berarti bener salakina. Umumnya laki-laki menjauhi matahari karena apa? Ingin mencari yang bisa redup-redup, senyap-senyap gitu ya. Makanya di warung remang-remang kalau banda datang laki-laki. Awewe di mana? Guys ayah didinya Bu. Ya. Kok Pak tahu warung remang-remang? Saya pernah dari Sumatera sampai dengan Jawa Timur, saya tahu remang-remang di mana. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala yang saya terima dari Rasulullah, kemanapun kamu berada, carilah yang pertama masjid, yang kedua tempat pelacuran. Karena apa? Ke masjid untuk bersujud, ke pelacuran untuk menghindari. Ya, gitu Bu ya. Jadi nasihatkan Bu kepada suaminya, Pak, lamun ini tantangan masjid dan tempat pelacuran. Tapi kumaha cenah ayeuna mah di tempat pelacuran aya masjid, kan gitu. Di masjid ada tempat pelacuran. Jadi kudu ka mana tuh Bu? Lihatlah petunjuk yang ada, ke sebelah kanan pasti ada pendopo, ke sebelah kiri ada pasar. Mau ke mana? Ke pendopo apa ke pasar? Hah? Ke pendopo berarti ibu calon pejabat. Ya. Kalau ke pasar berarti calon pengusaha, kan gampang. Dan dunia ini hanya akan dikuasai oleh yang punya pendopo dan yang punya pasar. Urang mah hanya akan jadi bulanan, bisa jadi pelatur, bisa jadi pengurus masjid. Akhirnya ke loba Bu, ya, beak harap ngabelaan kohod. Ya. Bu, apa Bu kohod tahu nggak? Harus update Bu. Orang Sunda ada nggak Sunda? Kalau nyareka sok nyebut jangkar. Jangkar naon? Oh, nyebut jangkar naon Bu? Ibu atuh sok atuh orang Sunda, yang orang Sunda mah teu naon. Nyebut jangkar naon Bu? Dasar jangkar. Selain hebat gitu, ya sengaja untuk ngetes Bu. Nah ternyata sekarang ada kampung yang namanya Kohojong terkenal Bu, lagi naik daun internasional, bahkan di YouTube ada Bu ya, dan lurahnya luar biasa Bu. Dia itu ternyata dekat dengan pendopo dan dia tahu siapa yang punya pasar. Jadi sehingga di rumahnya itu bergelimpangan mobil-mobil mewah. Padahal kepala desa digigirin nama bukan naon. Ya, karena dekat yang punya pendopo dan dekat yang punya pasar. Yang punya pasar siapa namanya? Konglomerat. Yang punya pendopo siapa namanya? Pejabat. Dia jauh dari masjid, deket-deket dengan orang tukang pelacuran. Pelacuran bukan hanya diistilahkan yang jualan apa, bukan Bu ya. Pelacuran itu adalah yang melacurkan diri hanya demi untuk kesenangan. Sekarang sampai ada yang Gus terkenal Bu ya. Nah ini sengaja saya omongkan karena apa? Kita itu nanti ke sana bukan akan mengingat-ingat itu. Kita akan ke sana tetap membawa merah putih, tapi kita akan suci lahir, suci batin, ya, suci pikiran, kemudian suci perkataan dan perbuatan. Itulah yang disebut ittiba. Ittiba itu mengikuti siapa yang tadi disebut sampai ke satu tempat yang semua makhluk tidak sampai ke tempat itu, dan di tempat itu diberikan tugas suci, namanya sholat di waktu mi'raj. Siapa beliau? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kesana itu hanya untuk lillah dan mengikuti contoh Rasul. Kalau enggak usah. Dan namanya Rasulullah SAW itu tidak pernah condong kepada pendopo atau istana dan tidak pernah condong kepada pengusaha. Beliau istiqomah. Makanya disebut di sini kita harus bahagia Bu kalau ke sana. Jangan pikirin ongkosnya mahal. Ya, ini adalah dari Allah. Jangan pikiran nanti susah. Ya, akan menghadap Allah.
Menjadi duyufur rahman, tamunya Allah, nggak mungkin diterlantarkan oleh Allah. Jadi kalau ada curiga dalam hati, kumaha engke daharna hese, kumaha engke jauhnya, bismillah, dengan menyebut nama Allah segalanya akan mudah. Bukan memudahkan, karena janji Allah begitu, dan Allah tidak pernah mengingkari janji. Berikutnya adalah kita harus istiqomah. Istiqomah itu apa? Istiqomah itu tingkatan kelima dari sebuah proses, Bu. Yang pertama kita harus muahadah, mengahadkan diri bahwa Tuhan kita hanya Allah. Yang kedua harus muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga harus muhasabah, menghasab diri bagi diri kita bahwa jangankan melangkah, jangankan mengedipkan tangan, jangankan untuk berbuat sesuatu yang tidak baik, sedangkan pada saat perut kosong saja kita kadang ngeresulo, ya, ngerasulah, beten kosong, aduh, nah. Kalaupun mulut nggak ngomong, batinnya yang ngomong kerupuk gitu namanya. Maksudnya minta kerupuk gitu ya. Gitu. Kemudian setelahnya itu kita harus sadar bahwa setelahnya kita merasa kenyang, perut ada isinya, di sebelah kiri, sebelah kanan lihat, maka muncullah kewajiban zakat. Dan setelah kewajiban zakat, maka setelahnya syahadat, sholat, saum dan zakat, maka nurutan saha ari maneh syahadat. Nurutan saha ari maneh salat, nurutan saha ari maneh saum, nurutan saha ari maneh zakat. Tetela nurutan au ittiba'i, nurutan ikut contoh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di mana Kanjeng Nabi lahir? Di Mekah, kan gitu. Jadi urang teh kali itu trek mudik Bapak Ibu, ya. Diniatkeun ti ayeuna, bade naon kali teh mudik. Mudik ke mana? Lillah, secara hakikat, secara syariat mudik ke tempat Kanjeng Nabi dilahirkan. Kok Nabi dilahirkan di situ? Kersaning Allah di situ. Itulah yang mau diselewengkan oleh yang namanya Satria Nusantara di YouTube-nya sekarang. Bahwa Nabi Muhammad tidak lahir di Mekah, tapi Nabi Muhammad lahir di Kufah. Na'udzubillah. Diceritakan, masuk akal logikanya. Sampai terakhirnya Sayyidina Ali sampai meninggalnya nikmat. Terus ujung-ujungnya gitu pasti akan ada unsur-unsur, bisa jadi di Syiah, bisa jadi yang lain. Na'udzubillah. Nah, ketika kita ngomong istiqomah, maka makhluk dunia yang istiqomah sebenarnya hanya satu. Yang lain itu hanya ikutan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu cerita tentang Nabiullah Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa di waktu Mi'raj, di langit keberapa, Bu? Langit keberapa? Hah? Dengan Nabi Musa di langit ke-6, ya. Singkong Pak buat tuh. Kita tinggal Ibu pembimbing awal. Ibu, Nabi Musa di langit keberapa? Kan gitu. Tinggal itu, Bu. Mata kula meleng kayak itu tadi ya. Makan-makan silahkan, enyoh kayak itu tadi, tapi perhatian tetap fokus. Itulah yang istiqomah. Orang istiqomah itu bukan berarti sujud terus, bukan berarti ruku terus, bukan berarti ngaji terus. Istiqomah bisa ada di masjid, istiqomah bisa ada di pelacuran, istiqomah bisa di istana, istiqomah bisa juga ada di pasar. Itulah yang istiqomah, teguh pendirian. Gitu ya Bu ya. Dan orang istiqomah hanya akan didapat kalau seandainya syahadatnya benar, sholatnya benar, saumnya benar, zakatnya benar, dan harus wa'atimul hajja wal umrah lillah. Harus melaksanakan ibadah haji dan umroh. Jadi ibadah haji dan umroh itu adalah untuk bisa mewujudkan jiwa istiqomah kita. Tapi jangan lupa, haji dan umroh itu adalah bagi orang yang mampu dan dimampukan. Jangan lupa, Bu, jangan sampai bagi yang mampu, enggak, yang mampu dan dimampukan. Banyak orang yang mampu tapi tidak dimampukan. Ya, cager, bager, sehat, benar katanya, harta banyak, jabatan banyak, ya. Kayak itu kan dia dapat kemudahan, tapi ke tanah suci susah. Karena apa? Can naon-naon geus aduh sieun dibales diri itu. Di tanah suci jeung sieun kan ngajamuna ge Allah nu Maha Rahman Maha Rahim. Lamun loba dosa Ghafurur Rahim, dihampura kabeh, bersih semua. Ya. Kalau ada yang masih ragu dosa tidak dihampura, berarti Bapak Ibu geus curiga ke Allah. Ya. Ayeuna gitu tuh, Bu. Ayo, Bu, babaturan saya mah loba. Ayo atuh umrah. Duh, mah loba dosa we can anggeus proyek gitu, kamari korupsi can bereskeun gitu nya. Makanya saya kalau disuruh memeriksa yang tukang-tukang korupsi gampang, satu pertanyaan. Kamu atas nama Allah atau atas nama yang lain? Kalau nggak atas nama yang lain, silahkan pilih mau pakai baju oranye atau mau pakai baju yang warnanya agak-agak gitu Bu ya, yang ungu ya. Kan musim sekarang Bu ya. Bangga cucunya, wah bapak saya tuh sama polisi pakai baju oranye gitu ya. Hati-hati Bu, kalau seandainya punya cucu, kan cucu sekarang lebih cerewet daripada neneknya Bu. Ya Bu.
dalam membaca Al-Quran. Tapi dalam hal yang lain, neneknya dimanapun lebih cerewet dari cucu. Cik ini oge, cek aki oge, asal gitu bu. Kata mamah juga, kata papah juga, gitu bu ya. Nah inilah yang kita dengan istiqomah itu adalah lurus hati, teguh pendirian, tidak pernah galidir. Nabi Adam disebut istiqomah enggak bu? Istiqomah enggak? Istiqomah. Hah? Sebelumnya enggak pernah tidak istiqomah. Bu udah sok curiga tanya bu. Semua nabi dan rasul istiqomah. Mana buktinya? Syiratal ladzina an'amta alaihim. Nabi kalinya heula punya. Mereka yang namanya nabi dan rasul itu adalah orang yang ihdinas syiratal mustaqim. Bapak ibu sareng abdi sami-sami nyuhunkeun ka Allah, nyuhunkeun diluruskan ya Allah di dalam jalan yang istiqomah. Nu kumaha nu istiqomah nyaeta jalanna jalmi-jalmi anu kenging nikmat jeung dinikmatkeun. Teu gampang bu narima eta. Banyak yang kenging nikmat tapi teu dinikmatkeun. Ya, kita harus termasuk yang diberi nikmat dan dinikmatkan. Orang yang diberi nikmat dan dinikmatkan kamana-mana kudu mawa tisu. Ya bu ya? Tisu. T yang pertama, tobat lamun berbuat salah. Ya, ini doa ibu-ibu geus pasti aya baheula mah carecet bu ya. Jadi mun teu mau carecet teu pede balik heula bu. Kunaon carecet tinggalin kan. Enggak, insya Allah bu di sana juga lagi ibu-ibu mau berangkat tawaf atau berangkat apa gitu. Kalau ada yang ketinggal pasti nggak usah khawatir. Kalau yang ketinggal sudah Allah menjadikan kita itu lupa dan kita maju terus. Nah kan gitu bu ya. Karena apa? Umur tak pernah bisa mundur bu ya. Dan nggak pernah waktu itu bisa diulang, diputar ulang. Jadi yang namanya Nabi Adam pernah berbuat keliru dan kemudian untuk kembali istiqomah Nabi Adam diajarin berapa puluh tahun, berapa ratus tahun bahkan diajari untuk dipisahkan Adam dengan Hawa, saling mencari dan ketemu di tempat yang namanya Jabal Rahmah. Insya Allah kita sudah pernah ke sana bu. Udah pernah naik belum bu? Ada yang bawa spidol nggak waktu ke sana? Tulis Deden Lope Neng. Kan orang Indonesia pasti dan nulis di Jabal Rahmah tadi na eta. Oh, telunjuk. Ya. Teu inget tadi contohan usahanya. Udah hari teh meunang hobil jeung hobil ya can baroga pena ini punya. Ya. Tapi yang jelas bahwa bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa kemudian melahirkan pengampuran Allah, kemudian beliau meminta kepada Allah, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kembalinya Nabi Adam dari keadaan yang sempat tergoda kemudian kembali dan dihampura oleh Allah Subhanahu wa taala setelah ngadaplok. Nah, ngadaplok putra. Ngadaplok di mana, Bu? Nempel di mana, Bu? Di punggung. Punggung siapa? Nempel di mul tajam. Nah, cari punya mul tajam itu ada di mana ya. Jadi akang-akang nih yang laki-laki yang jantan-jantan ini ya, kalau belum bisa nempel di mul tajam nggak ada apa-apanya. Sorry ya. Gitu ya. Kalau nggak bisa sanggup nempel di mul tajam, tapi kan bau hese, tong nyemot hese. Lamun Allah nakdirkeun mah nya urang lahir ka dunia bisa curuleuk siga kieu punya terus. Ya Bu ya. Nah, jadi ketika kita membicarakan tentang istiqomah, semua nabi dan rasul adalah istiqomah. Tetapi yang tidak pernah berbuat salah dan tidak ditakdirkan Allah untuk mencoba berbuat salah, tapi tetap beristighfar. Ini hebatnya punya. Namun ke majelis pengajian atau kepada yang ikut training saya biasanya, cung siapa di sini yang hari ini belum tidak berbuat dosa? Cung, dialah yang paling banyak dosanya. Gitu. Dan yang paling banyak dosanya di sini siapa Bu? Ibu mulai bisa ngomong gitu orang itu. Lalu dia tadi di awal siapa yang membuat dosa hari ini? Saya yakin nggak bakal ada yang acungkan tangan. Karena apa? Merasa diri aku bersih, merasa diri aku mau umroh, merasa diri bahwa aku mau beribadah, merasa diri aku lebih yang lain. Pada saat itu iblis yang sudah bersemayam di dalam hati. Jadi yuk kita kikis habis, gitu ya. Makanya la syarikalah. Nah, dari pemahaman ini bahwa semua nabi dan rasul nanti di hari kiamat masing-masing akan punya pengikut. Dan ketika para pengikutnya datang, ya Adam, aku pengikutmu.
tolonglah aku di tempat ini serba sulit ya, di tempat ini serba gelap, di tempat ini serba sedang kesulitan di padang mahsyar. Kata Nabi Adam, borong-borong maneh aing ge can puguh salamet. Itu kan Nabi Adam, Bu. Ya, tapi ada nanti versi bahasa Arab. Pak Haji Deden saya nggak pakai bahasa Arab, pakai bahasa kuring ya. Nah, kemudian datang kepada Nabi Ibrahim, kan engkau sampai tidak mempan bakar api, cing atuh tulungan. So Nabi Ibrahim, kuring ge can puguh bisa diterima. Meskipun di dunia bisa diterima, tapi kuring boga dosa, jeung dosa teh teu cukup di dunia diampuran Bu. Sabab nanti di akhirat bakal dipertanggungjawabkan. Terus kan Nabi Musa, kan Nabi Sulaiman, kan semua sampai Nabi Isa. Ya. Semua berbicaranya itu nafsi, kuring oke akan mempertanggungjawabkan. Tapi kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW, ketika umatnya datang, maka Kangjeng Nabi langsung sujud kepada Allah karena tahu bahwa umatnya banyak dosa. Maka kata Allah kunaon, Muhammad sujud, Gusti, umat-umat kami itu ayeuna disidik tur ke manasik umroh, tapi kalakuan nama ya Allah, anu ngakuyeun manehna teh goreng tong boro teu katingali 30,16 kilometer. Awi ngaku tapi kaina Bu saha nu nancupna mun bisa maneangan alasan supaya selamat. Itulah manusia. Nabi Adam juga baheula teh kitu Bu, neangan alasan supaya selamat. Alasan teh aduh Gusti ku tawa abdi teh karunya ka Hawa tuh nya kumaha mun teh dipangalakeun kan gitu punya. Pernah enggak dengar cerita itu Bu? Kenapa Nabi Adam mengambil buah huldi? Apakah Nabi Adam hihi denganan? Henteu. Karena setelah dirayu oleh Siti Hawa. Kenapa Siti Hawa dirayu? Karena Siti Hawa terrayu oleh iblis. Kenapa berani iblis merayu Siti Hawa? Karena iblis diusir dari surga tapi boleh ngintip. Nah, ketika ngintip dikerawan di luar. Kadieu Hawa. Kan gitu punya. Ibu kan sok itu Bu. Mun aya ngagorengkeun batur kan segitu. Tok sieun sahurnya. Gitu-gitunya. Sok ngomong. Maka jadilah acaranya waswis. Ya. Ada yang ceriwis juga Bu. Nah, kemudian diwujudlah Hawa, tahu nggak? Kamu kan nggak tahu bahwa waktu Adam diciptakan pernah terjadi peristiwa itu kan Bu. Jadi iblis sok jadi penasihat. Jadi makanya di sini juga seperti saya, sok jadi penasihat, mempatahan itu teh iblis Bu. Lamun teh pakai lillah. Bapak Ibu bisa jadi iblis pas di pepatahan aing we itu teh iblis Bu. Jadi iblis dengan iblis jangan saling mengibliskan ya. Nah, makanya la syarikalah dan dikatakan sampai ke situ. Kemudian yang namanya Nabi Muhammad SAW, maka beliau oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Muhammad engkau kekasihku, apa yang engkau minta akan aku kabulkan. Maka kata Rasulullah, ya Allah hampura dosa umat kami. Nabi Muhammad yang lain ya silakan ya masing-masing. Soalnya disebut nafsi, tapi Kanjeng Nabi ya memberikan syafaat. Nah, ketika kita ittiba, itulah kita akan mencari syafaat Rasulullah. Bagaimana cara mencari syafaat Rasulullah? Ittiba artinya mengikuti apa yang disunnahkan beliau. Ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita ke sana? Enggak mungkin kita ke sana kalau tidak berjamaah. Ini belum saling kenal ya satu dengan yang lain. Mudah-mudahan nanti pada saatnya bisa saling mengenal. Ya, karena apa? Dengan berjamaah akan selamat menjadi umat. Karena Rasulullah SAW membanggakan umatnya karena termasuk umatnya yang paling banyak mengikutinya. Duh, Pak tapi kan sekarang ada yang agama Yahudi berarti pengikut Nabi Musa, ada yang Nasrani pengikut Nabi Isa. Maaf Bu, ya Yahudi yang sekarang bukan pengikut Nabi Isa. Nasrani yang sekarang bukan pengikut Nabi Isa. Karena Nabi Isa adalah Muslim, Nabi Musa adalah Muslim. Jelas Bu? Jadi kalau ada orang yang di luar Islam ngaku Nabiku Musa, dia ngakunya Omdo alias COD. Omdo alias COD, omong doang alias COD. Makanya disebutnya juga Maghdubi alaihim. Mereka itu COD. Ya. Waladhdallin. Dolin itu umat Nabi Isa, Maghdub umat Nabi Musa. Namanya Yahudi itu umat Nabi Musa yang sekarang menamakan diri Bani Israel. Nah, padahal bukan. Nanti Israelnya nggak bakal ngaku. Kenapa? Tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Israel. Siapa Israel itu? Nabi Yakub, bapaknya Nabi Yusuf. Nah, cicitnya atau uyut-uyutnya dari Nabi Musa. Nah, jadi
mereka hanya ngaku-ngaku. Nah, yang ngaku-ngaku sambil bohong, membuang ayat yang tidak perlu, kemudian mengambil yang perlu-perlu saja, termasuk menyembunyikan siapa Nabi Muhammad SAW. Mereka kemudian bohong dan sampai membunuh para Nabi yang Rasul. Dan Rasul itulah yang namanya maghdub, orang yang dimurkai Allah. Dimurkainya apa? Kapan? Waktu terakhir di Tegalan Tih, atau di tempat yang namanya Jazirah. Ada namanya Tih, namanya di situ ya. Mungkin udah pernah sana ya. Udah pernah ya, di daerah Jordania, konon kabarnya di situ. Di padang yang namanya Tih, di mana umat Nabi Musa karena kebohongannya mereka linglung selama 80 tahun. Ada yang nyebut 40 tahun. Tapi saya waktu itu nggak di situ, Bu. Jadi saya nggak bisa nerangkan. Ya. Mereka linglung, kakaler, balik dari kaki dulu, balik dari kusabab naon, disuruh membebaskan Palestina, Yerusalem, mereka menolak. Malah mereka jumlah Musa sorangan kaditunya, kedua kami menunggu di dia. Kan biasa nama kayak itu, gitu Bu ya. Kita kalau mau ibadah, bapak mau ibadah, cek bapak teh Bu, ayo ke masjid, jumlah bapak lah di macara rangkel, hati-hati Bu, mau nanya gitu kayaknya. Jamaah sidik mamual Bu nya. Setelah mendengar ini, insya Allah cangkel lagi, ya Allah cangkel dari Allah, suku dari Allah, masjid oke, kanggo Allah maka berangkat. Meninggal sedang di Masjidil Haram, syuhada syahid Bu, alhamdulillah. Ya. Ada yang ingin meninggal di sana, Bu? Ada? 1, 2, 3, 4, 5 orang. Catat ya. Ya kalau yang nyatetnya teh Neng sama Pak Deden sih nggak ada masalah. Kalau nyatetnya malaikat Israel, kontan itu. Takut nggak? Enggak, justru saya mah pengen kalau bisa, makanya pengen kesana lagi. Mudah-mudahan maut tadi itu. Dia kira-kira bakalan ngegotong, bakalan nyolatkan, cantang tuh nyebutnya, bisa-bisa tergusur kucing, karena lo bating dahar teri, ya itu. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, saya punya pengalaman 2 kali saya membimbing yuk jamaah haji ya, dan ada yang begitu ditanya, ada yang mau meninggal di sana? Yang pertama orang Karawang itu, bapak-bapak, saya mau meninggal di sana. Sampai dengan hari terakhir mau pulang tahun 99 ya. Sampai terakhir mau pulang, beliau ngomong ke saya, bilang saya termasuk yang paling muda. Haji, cenah, naon nasihat ya, kakuring, cenah kan bahasa orang Karawang. Saya dari sana tuh berniat mau meninggal. Loh kenapa mau meninggal? Istri sudah meninggal, anak tidak punya, harta saya banyak. Yang sekarang di sana itu kemungkinan akan berebut adalah orang yang dulu pernah saya asuh, tapi bukan anak-anak yang pernah diasuh. Nah, kemudian itu sehari sebelum meninggal. Nah, kemudian dia minta diberesin kopernya, mau dipak, ya, dipak untuk pulang. Bawa oleh-oleh, ini untuk tetangga, ini untuk semua. Apa yang terjadi? Malam-malam Bu, jam 2 meninggal dunia. Masya Allah. Iya. Begitu sedang meninggal, kan yang lain ribut di kamarnya. Ya, kan beda kamar dengan saya. Ribut apa? Meninggal dunia. Kopernya buka. Maksudnya dibuka, mau diamankan gitu si kopernya, karena kan udah jelas meninggal dunia kan. Kemudian saya bantu bawa jenazahnya keluar, nggak tahu kemana, karena yang boleh ikut ke sana ke tempat mandian itu hanya beberapa orang, dan saya termasuk yang tidak dibolehkan ikut ya. Kemudian yang saya saksikan rebutan penghuni kamar, 12 orang waktu itu Bu, hebat Bu, jamaah Indonesia 13 orang sekamar ya. Sekarang nggak ada yang gitu. Nah, kemudian apa yang terjadi begitu selesai cerita pemakaman sampai duhur, kan habis duhur baru dimakamkan, saya ikut ke pemakamannya, masih di Ma'la waktu itu. Kemudian begitu balik, koper sudah kosong. Koper si bapak udah kosong, kemana isinya? Udah diamankan oleh penghuni kamar. Kenapa? Karena mereka merasa pernah diamanati. Bapak-bapak, nanti kalau saya pulang isi koper silahkan aja ambil, kan gitu ya. Ya iya, kalau meninggal mau apa bawa isi koper kan gitu. Bener nggak orang itu? Bener, tapi yang kurang ajar adalah yang bagi-bagi, emang haknya. Iya kan? Akhirnya apa yang terjadi? Begitu koper kosong, saya bilang kenapa ini isi kopernya nggak ada? Udah Pak dibagi-bagi karena amanatnya begitu. Oke, amanatnya begitu. Tapi tahukah yang namanya amanat dan wasiat maksimal 1/3. Pindahkan lagi ke sini. Sok silahkan. Oh ini apa dibongkar lagi Bu? Lucunya anak muda-muda gini waktu itu culun-culunnya waktu 30 tahunan Bu ya, nyarekan kan ini aki-aki. Makanya sampai kainas saya hobi menyarekan ini aki supaya tobat gitu coba ya, terutama untuk diri sendiri. Karena sekarang ternyata sampai sekarang udah jadi ini dan aki
Aki gitu ya. Udah 26 tahun tuh sejak peristiwa itu. Dan ini selalu saya sampaikan. Kenapa? Kita bertalbiyah itu percuma, Bu. Kalau seandainya yang masih dipikirin tentang bagaimana ngambil ini, bagaimana ngambil ini, bagaimana ngambil ini, jangan naon geus ini ka toko hayang neangan ieu, kakara sapoe di ditu geus nanyakeun diraha balik. Asli jawabannya. Baru turun di Jeddah, baru make karong katakan ayo kita sama-sama paji punten bari neruskeun aya urang teh meuli teh iraha kakara meuli naon teh jawal gitu kalau meuli HP nu di ditu gitu nya kunaon bari ngawartosan kana di lembur ibu 40 poe di dieu teh tong ngomong punya kapan di ditu teh geus walimah safar kan gitu nya geus nangis kan gitu nya berarti itu bohongan Bu nangisna Bu kitu teh ibu-ibu kapung waktu berangkat sih nama gitunya cerik tapi cerik serang-serangnya deh kayak punya. Nah dari itu maka berjamaah ujung-ujungnya harus bertalbiyah dan talbiyah kita dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum disempurnakan oleh beliau manusia-manusia yang di situ melaksanakan ibadah haji dan mereka bertalbiyah. Talbiyahnya macam-macam Bu, ayat beri tepuk tangan ya. Mari kawan tepuk tangan hati setuju. Tama pasti haji pramuka. Tapi memeh Kangjeng Nabi. Setelah ada Kangjeng Nabi diberikan contoh labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Sebenarnya labbaik itu bukan hanya untuk haji. Termasuk untuk umroh, termasuk untuk mau sholat juga harusnya labbaik. Istri ya dipanggil oleh suami labbaik kan gitunya labbaik kudu mah ya mun cek bahasa urang aja mohon akang mangga mun bahasa Sunda nu rada sopan kah itu teh labbaik Bu nya lamun lalaki beureun kulan gitunya mun ayeuna mah mangga pangersa aya pikeun sari naon asa kitu Bu lamun ke atasan kan langsung kalau dipanggil kita lagi makan aja sebentar Pak kan gitunya. Nah apakah kita ketika labbaik itu seperti itu bersegera wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Karena orang yang labbaik yang lurus berarti dia orang yang bertakwa. Lanjutkan. Baru 1 halaman, ada 30 halaman Bu. Enggak apa-apa. Tapi saya terangkan sampai dihentikan oleh Pak Haji Deden. Berapa menit lagi Kang? Masih ada. Tenang Bu ya. Saya punya kebiasaan Bu, kalau udah ngomong nggak bisa berhenti. Jadi yang harus kita pahami bahwa kesana itu ternyata kita itu mau ke masjid. Manusia termulia teragung itu berjalannya itu dari masjid ke masjid. Semua yang pernah dijadikan oleh Rasulullah tempat untuk berdiam atau istirahat semuanya jadi masjid. Dan kita akan ke masjid yang di tempat itulah diberikan keutamaan. Dari mulai Kangjeng Nabi Adam di situ, kemudian dilanjutkan oleh Kangjeng Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kemudian putus terus oleh Kangjeng Nabi Muhammad dilanjutkan karena beliau lahir di situ. Tapi jangan lupa, semua Nabi dan Rasul pernah ke tempat ini, kecuali ada 2, menurut hadisnya begitu. Tapi kalau saya merasa yakin yang dua itu juga pasti ke sana gitu. Cuman informasinya begitu. Semua nabi dan rasul pernah berangkat menuju ke tempat itu. Berangkat ke situ populer disebutnya haji. Ibu ya. Haji itu apa artinya? Pengunjung yang datang. Makanya nanti begitu turun di Jeddah, haji. Itu artinya, hei tamu kan dia. Tapi nah di bangsa Indonesia datang ke dia resep dipanggil Pak Haji, Bu Haji, berarti Pak Init, Bu Init atau gimana gitu ya. Mun aya masih kena bangga yang tersinggung lamun dipanggil Haji, ganjang tobat Bu. Berarti ada kesalahan dalam hati. Ya. Kesalahan dalam hati bisa dikarenakan ketidaktahuan atau bisa karena pujian keumuman. Ingat gelar haji di Indonesia populer setelah 1916. Setelahnya Belanda mengeluarkan peraturan bahwa siapapun yang berangkat ke tanah suci maka pulang harus disertifikasi, dikasih gelar haji. Supaya apa? Lamun berontak eta jelema nu kudu ditembak. Karena waktu itu yang pulang dari menunaikan ibadah ke sana, ibadah haji, pulang ke sini dipanggil dengan panggilan Bu Haji dengan karakter haji itu yang pertama segera beristighfar ketika berbuat dosa. Kemudian dia ikhlas ketika berbuat apapun yang dilakukan. Yang ketiga, dia selalu bersabar ketika
ada ujian, dan yang keempat dia selalu bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Itulah yang disebut tisu, Bu. Jadi tisu itu singkatan, Bu. Sama kemana punya? Tobat, lamun berbuat dosa, ikhlas, apapun yang dilakukan, kemudian sabar mendapat ujian, syukur ketika mendapatkan nikmat. Tapi tisu tidak akan ada artinya lamun sorangan. Pernah nggak Ibu sibuk dengan tisu ke sorangan? Kesorangan ngalamun Bu, kemeringet ngambil tisu nggak? Enggak, akan wae daun nempok kan gitu aja. Tisu itu dibutuhkan pada saat kita bersilaturahim. Kalau bersilaturahim, naon tisu. Di meja makan, lamun arek makan, pasti ada tisu. Nak mun eueuh tisunya pasti ditanyakeun, "Ieu ka mana tisuna?" Kadang gitu nya. Dahar encan, nyokot sangu encan, tisu geus ditanyakeun. Padahal keur naon? Emang dahar tisu? Saya karena yakin bahwa nanti ketika ada belepotan kesini gancang disusut. Padahal naon susah nam kieu. Nah, kan gitu. Incu kan segitu Bu. Incunan geus dari incunya. Kan gitu mau disusut Bu, umal gitu Bu ya. Ibu asal ngusut umur gitu tak? Tara kayak gur umroh ngusut umal make naon Kak? Nah, nggak bawa tisu, keur umroh dah hese, keur ihram atau keur tawaf make naon Bu? Iya teh aya teh keur nganggo eta, nu lalaki oge keur nganggo eta susutnya. Lamun hese nu sorangan kana beuteung batur yang terus di sana. Ya, baik, karena di situ pasti panas. Berikutnya adalah yang harus kita pahami bahwa ternyata Allah memberikan keutamaan. Makanya disebut tanah haram. Keharumannya, keutamaannya, keistimewaannya bahwa di masjid itu satu-satunya masjid yang nilai ibadahnya tertinggi, ibadah apapun. Di dalamnya yang disebut adalah sholat. Sholat di masjidku, kata Rasulullah, di Masjid Nabawi maksudnya 1000 kali dibanding sholat di Masjid Istiqlal. Ya. Istiqlal jeung masjid anu dipipirin imah anu Bapak Ibu tara datang teh sami teh. Sami. Nah itu mah gede imah leutik. Ayeuna kan usum pejabat nyariin masjid di gunung punya. Jadikan tempat wisata ujung-ujungna riweuh. Ya, duitna meunang di mana teuing, ya. Nah, kemudian sholat di Masjidil Haram ada 100.000 dibanding sholat di masjid lain. Makanya wajar nu balik ka dieu nu hayang dipanggil haji, nu hayang dipanggil Pak Haji nu haji jarang ka masjid. Sabab naon? Abdi batas 100.000 di ditu cenah. Sakali mamneh mah can cenah. Urang mah 100.000. Nah, kelihatan penyakit batinnya itu labbaiknya tidak lurus. Ya, kan gitu ya. Cuma sengaja bunyiran diri saya karena suka begitu Bu. Kalau datang ke masjid eueuh saha, kadang salat ge sageunahna we, ngimaman ge ngan 2 orang mah biasa. Tapi lamun aya imamna 100 orang, waduh. Bismillah, menikah di mantep-mantepkan Bu. Sikan mah bapak-bapak sarua anu di dieu ge nya Bu. Nah, lanjut. Jadi umroh dan haji itu adalah kita berkunjung. Siapa yang berkunjung? Dulu itu Nabi Adam dan Siti Hawa tinggal di situ, melahirkan di situ. Bahkan rumahnya juga yang sekarang jadi istana raja di Jabal Qubais, rumah Nabi Adam. Nanti ditanyain Bu ya. Hotelnya di mana teh? Janten? Sofah. Oh, Sofah. Berarti kalau di Sofah menghadap masjid Bu. Nah, di sana sebelah kanan ada gedung, di atasnya sofa. Di atasnya tempat mulai sofa, di atasnya ada gedung, itulah istana raja. Disitulah namanya Jabal Qubais. Bumi Nabi Adam itu dirinya Bu. Luhureun sofa. Ya, lain sofa nu dieu, bukit sofa gitu. Bumi Nabi Adam. Jangan dicari Bu, karena sekarang nggak ada. Sekarang jadi istana kerajaan Saudi Arabia. Nah, jadi ketika kita di sana yakin bahwa inilah tempat di dunia yang paling istimewa. Bahkan ada hadis yang masih diperdebatkan, tapi saya yakini bahwa hadis itu sahih, bahwa di tempat itu diturunkan setiap hari 120 rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berapa Bu? 120. Maaf Bu ya, kalau saya lagi kayak gini tuh suka saya tanya, ngadengikeun teu mun ngadengikeun manggesan ibunya. Berapa Bu? 120 rahmat. Buat siapa yang 120 rahmat? Buat yang sholat, terus buat yang tawaf, terus buat memandang Ka'bah, terus buat siapa? Yang geus aya geus hafal mah di bejaan. Jadi yang 120 rahmat itu setengahnya adalah bentuk orang yang tawaf. Jadi kalau Bapak Ibu ingin dari 120 itu diraih setengahnya, maka tawaflah. Dan tawaf tidak mengenal waktu, tidak ada larangan waktu untuk tawaf. Kalau untuk sholat ada, dimakruhkan sholat antara subuh sampai dengan keluar matahari, makruh itu sholat. Nanti kalau di Madinah ada yang ujung-ujung tiba orang Indonesia langsung sholat, bisa digebukin Bu. Nah sholat ba'da subuh katanya disebutkan ya, nurutan suara Pak Haji Daden gitu ya. Nah kemudian ada setelah asar sampai dengan
maghrib itu dimakruhkan sholat. Jadi ulah mentong-mentong di dia teh, aduh cenah mung ya sholat we tas asar itu kayak dicabok bu takwal teh kudu. Nah, yang 120 itu adalah 60-nya untuk yang tawaf, kemudian 40-nya untuk orang yang sholat dimanapun sholatnya di tempat itu. Dan yang 20 untuk siapa bu? Ya, untuk kalau kata Teh Ikke Nurjanah mah memandangmu kan gitu ya. Laras bu, mu di sini siapa? Ka'bah. Memandang Ka'bah akan nyurucut cai panon, nutara nyurucut, hati-hati bu, berarti panonna kudu gancang dipariksa. Ya, karena hati bergetar. Allahumma zid hadal bait kan gitu ya. Selama ini kan kita hanya ngalamun dari sini bu, sholli fardhu dhuhri arba'a rakaat mustaqbilal qiblat atau mustaqbilal Ka'bah. Ngomong mustaqbil kata malaikat tuh omdo mana ya lempeng gente kan gitunya. Leres bu, bahkan sekarang ada masjid yang sudah gini masjidnya, kemudian karena diluruskan maka sajadahnya dipengparkeun gitu punya. Saya gitu pernah ada masjid, di masjid ibu bapak sok diluruskan, dibelokkan masjid tante. Padahal di urang mah nu sok diurusna teh nu kararitu ari hatena mah teh diarurus punya. Oh, sibuk jadi proyek meluruskan masjid. Koruptornya loba bu. Alhamdulillah saya menewaknya ya. Proyek meluruskan masjid bu. Proyek meluruskan masjid gede enggak? Gede bu. Kenapa? Karena kebanyakan dulu mah asal jadi, nu penting mah kakulon we nyeun ibunya. Akhirnya mah jadi karpet mah lakban, luruskan nyieun alat gitu ya. Teu naon asal lillah, tapi ulah jadi nu nyieun proyek nama sibuk pas salat berjamaah na eueuh, pas adzan mana nu tadi ngagawean proyek teh cenah nuju aduh disebut jiwa ya. Ya gitu ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang kebagian proyeknya. Kalau termasuk kebagian sebelum berangkat umroh kembalikan. Kalau nggak sanggup kasihkan saya. Benar, kasihkan saya antar yuk ke gedungnya, gedung merah putih. Bapak punten ieu abdi bade umroh, abdi teh korupsi loba pisan. Duitna. Tapi saya nepi ka kiamat ge hese cek Prabowo teh rek dihampura lamun dibalikeun duitna. Sampai kiamat malah ngabalikeun, Pak. Dalam begitu nyarenkeun tinggal tewak we diborgol gampang. Ringan kan tugasna Bu. Beres Bu. Tapi ya itu, ka presiden oge di Indonesia mah teu nurut komo kasalaki. Ya manjidir kan gigireun presiden komo kasalaki cek salaki neng Cikopi. Bener-bener itu mah Cikopi Bu teu digulaan. Kita banget tuh istiqomah pun bojo gitu. Kudu dijelaskan kurang tentang Cikopi, gulana saeutik, make ieu terus nyenak ieu akara jelas. Ya, baik. Jadi di akhir mungkin ini sesi terakhir aja nanti karena masih 27 halaman nanti kalau kita bertemu insyaallah. Jadi ketika kita beribadah haji atau umroh tadi bahwa kita itu ke sana adalah menuju tempat yang ditentukan Allah. Ya, wa atimul hajja wal umroh lillah. Nah, kemudian kemana? Ya, ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke Baitul Atiq. Ya itu ya, ke rumah paling tua. Rumah paling tua itu yang sekarang jadi hitam itu Bu. Di daerah disitulah rumah paling tua. Ini ada sebelum Nabi Adam ada. Jadi di situ tuh memang di zaman sebelum Nabi Adam sudah ada. Tapi dipakainya oleh siapa Bu? Oleh makhluk lain selain manusia. Dan disisakan hanya satu, namanya Azazil yang kemudian jadi iblis. Ya, bukan nanti itu ngajinya belakangan. Ya, yang jelas jangan sampai beranggapan bahwa Ka'bah ini baru-baru saja, enggak. Ini sudah ada sejak Allah menciptakan dunia dan segala isinya, sudah ditetapkan bahwa di bumi ada yang namanya tempat menghadapku, kata Allah. Ya. Kemudian apa yang di situ bisa kita ambil? Yang pertama, Ibu harus paham, menghancurkan dosa-dosa segede apapun, Bapak Ibu. Dosa kita akui di situ. Tong diakui di dia. Mau kudu bayar 100.000. Nah, itu mah di pengakuan dosa. Di gereja nubelah itu beda tarifnya jeung gereja belah itu punya. Di pendeta nubelah itu beda jeung pendeta nubelah dia. Jangan lupa di umat Islam juga sekarang lagi ada kecenderungan gitu. Kalau kepada Gus Anu tarifnya beda-beda. Benar enggak Bu? Ya gitu ya. Apalagi kepada makam Anu kepada makam Inu tarifnya beda-beda. Nah, dan saya lagi mencatat yang kayak gitu-gitu karena itu akan ujung-ujungnya menyimpangkan umat dari keyakinan yang benar yang namanya istiqamah. Kemudian yang kedua adalah berjihad. Jadi kesana itu kita itu berjuang Bu. Mengeluarkan harta, mengeluarkan tenaga dan sebagainya itu berjuang.
Jadi niatkan, ya Allah, hari inilah aku akan menghadapmu. Dan kalaupun di sana meninggal dunia, maka yang di sini cukup mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan sampai menyebut, makanya cek abdi ge tong ingin kamu kah. Jadi we maut. Emangnya di dia teu maut? Kan gitu. Sebayang gitu, Bu. Ya, di haji yang kemarin kebetulan ada salah seorang yang berangkat kemudian meninggal dunia. Makanya saya sudah sarankan, padahal dia dokter, sudah sarankan untuk tidak berangkat. Jadi we meninggal. Ya, emang kalau tidak berangkat tidak meninggal. Nah, itu yang harus kita pikir. Yang ketiga, kita ini menjadi dutanya Allah. Kalau duta itu adalah seseorang yang memberikan keyakinan kepada orang lain bahwa Allah itu maha agung, Allah itu maha segalanya, dan Allah itu ternyata dituruti oleh manusia yang bertakwa. Jadi kita harus menjadi duta. Setelahnya ke sana kita harus menjadi penyampai berita yang baik-baik. Kemudian doa dikabulkan. Bapak Ibu yakin doa akan dikabulkan kalau ke sana? Kenapa yang sudah berangkat mau ke sana lagi? Adakah doa yang dulu belum pernah dikabulkan Allah? Ada. Catat Bu dari sekarang. Salah satu doa yang dikabulkan Allah adalah doa tawapada, Bapak Ibu kan? Tawapada, ya Allah, saya itu bukan benci meninggalkan ini, tapi karena saya ada tugas yang lain, maka panggil kembali ya Allah dengan kuasa-Mu. Kan itu. Makanya wajar kalau ingin berhaji berulang-ulang atau berumrah berulang-ulang. Ya, kemudian merupakan infak fisabilillah. Rupiah yang dikeluarkan, tenaga yang dikeluarkan adalah amal ibadah. Jadi ibadahnya itu bukan hanya tawaf di sana aja, Bu. Ya. Itu seluruh yang dikeluarkan adalah ibadah. Biaya ongkosnya akan diganti. Nah, ini yang menggembirakan. Ini nomor 7 ini, nomor 6 ini, waduh, yakin nganjuk heula we di dieu. Kan gitu Bu, cenah gitu. Bari jeung can boga keur mayarna. Nah, itu mah tidak termasuk. Yang benar-benar halalan thayyiban dibayarkan maka akan diganti. Digantinya juga enggak tanggung-tanggung, Bu. 700 kali lipat. Paling henteu, Bu ya. Kemudian ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, tadi kepada yang berniat untuk ke sana jangan lupa lillah tadi yang sampaikan Pak Haji. Kalau Allah menghendaki maka semua yang tidak kita minta pun dikasih. Bapak Ibu sekarang minta udara ke mulut kita lancar enggak? Enggak. Minta enggak? Gimana cara mintanya? Kan enggak ya. Tapi diberi oleh Allah. Diberi, betul. Nah, coba kalau kita di ini aja, diberi penyakit sedikit aja. Ya, harus beri tabung oksigen. Itu setabung itu 400.000. Waktu zaman Covid 4 juta Bu, tetangga saya itu bisnisnya itu. Ya, 4 juta Haji cenah aya oksigen teh. Cek saya teh 4 juta. Saya mau ngapoe dan nyedot asa teu mayar gitu nya. Coba mau disuruh ngaganti Bu ya. Ibu pantas sabalah tahun Ibu? Yuswa? Ibu 76 tahun tuh. Kalau sehari harus satu itu tabung gas oksigen ya. Kira-kira 76 tahun berapa hari itu ya? Saya ngitungnya juga Bu ya. Kali 400.000. Wah. Tapi alhamdulillah kita nggak usah bayar. Kemudian yang ke-7 ditolong Allah. Kemudian yang ke-8, nah ini penting Bu, niatkan bisa memberi syafaat untuk 400 orang muslim. Jadi Bapak Ibu ketika di sana minta kepada Allah ya untuk orang-orang lain. Ya, makanya doanya dalam hal tawaf dan sa'i itu kebanyakan pakai Robbana, bukan Robbik ya. Karena untuk bersama-sama, berjamaah tadi sama ya. Kemudian diampuni dosa kalau di atas itu dihancurkan atau menghancurkan dosa-dosa. Kalau ini diampuni, yang diampuni itu apa namanya? Yang tidak kerasa. Kalau yang dihancurkan itu yang kerasa, ya, hancur. Kalau yang diampuni secara tidak langsung kita itu sudah mendapatkannya, diampuni dosa. Ya. Kemudian berikutnya adalah diampuni dosa yang dimintakan ampunan. Maksudnya orang lain yang berdosa, kita yang memintanya. Makanya tawarkan Bu kepada tetangga, kepada saudara, siapa yang ingin didoakan, doakan apa? Catat Bu. Kalau di sana kan sibuk, gampang Bu, catatan tempel ke di Ka'bah, plok. Itu ajaran orang Yahudi, kalau nempel di tembok ratapan, mau catatan Bu, asupkan diselipkan karena batu. Nah gitu. Enggak, umat Islam enggak gitu. Kalau seandainya sulit, tapi sekarang gembirakan orang lain dengan cara apa? Ya sahabat, Bu Lilis, berdosa naon Ibu? Abdi teh kantos nganyuk ka pinjol tapi teu dibayar, terus diganti nomor kan gitu ya. Nah, catat Bu. Ketarkan di sana, ya Allah, semua apa yang saya catat dan di dunia yang sempat saya dengar dosa teman-teman saya, ampuni ya Allah.
Itulah yang disebut mabrur. Orang mabrur itu indah segalanya. Bahkan meminta kepada Allah sebelum kita menggetarkan sudah didengar Allah. Ya alim ma fi syudur, akhrijna ya Allah minad dulumat ilan nur. Ya. Kemudian yang ke-11 adalah dibanggakan Allah kepada malaikat. Jadi Bapak Ibu harus ingat, di sana itu ribuan malaikat. Ya. Ribuan malaikat, dan harus yakin begitu. Kemudian jangan lupa juga di samping ada ribuan malaikat, di sana juga ada ribuan setan, Bu. Jangan lupa, Bu. Karena mana setannya, Bu? Kan mimilu jeung urang ngintil, Bu ya. Apa memang begitu turun di jadah setan hilang? Enggak, Bu. Tetap aja ada. Sampai kita mau mati pun setan tetap ada. Gimana cara untuk menghilangkan dari setan, Bu? A'udzubillah minasyaitonirrajim. Sebenarnya nggak pakai minasyaitonirrajim juga udah tahu. A'udzubillah ya. Jadi mana ibu-ibu sok ngagal. A'udzubillah bari dipek-pek eta budak punya. Kesauna mecahkeun gelas. Gelasna gelas kesayangan ibu nu baheula mama papa ti barang nikah terus ku incu ka senggol terus peupeus kan ibunya Alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Begitu ayah naon ini, itu gelas pupus, masya Allah, gelas pupus, astagfirullahnya masih benar di nawat dengan beda salah pasang. Nah, yang terakhir adalah ini yang harus kita selalu yakin bahwa kita ini akan menjadi penghuni surga. Amin. Terus kalau untuk ke surga ada kemana ibu? Karena neraka. Jadi menjadi penghuni surga. Yakin nggak menjadi penghuni surga, Bu? Yakin? Ya, yakin? Benar? Yakin? Kudu yakin, Bu. Kalau untuk kena surga karena neraka, amit-amit, jabang bayi kan gitu punya. Nah, pakai doa sok biasa ibu nangis. Ilahilas tulir firdausi. Nah, itu mah basa-basi, Bu. Basa-basi. Ya Allah, abdi teh mungkin karena surga, tapi karena neraka terkuat ya Allah. Namanya ke Allah gitu, eta mati Abu Nawas. Jadi itu teh bukan doa dari Rasulullah, bukan dari sahabat, itu dari Abu Nawas. Tapi urang mah hafal gitu, Bu. Tapi kenapa salah? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, gitu Bu ya. Nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Terus ke halaman berikutnya. Nah, ini adalah yang harus disampaikan pada saatnya nanti. Tapi nanti insya Allah saya sampaikan karena memang waktunya cekapnya perlu disampaikan nggak? Pamong, ayo karena resep mah pamong Bu, betul nggak? Ada yang sudah bosan mendengarkan saya? Jujur lah, sekali-kali jujur atau Bu? Boleh. Nah ini boleh pun nanya, mumpun saya bisa istirahat. Sekarang Ibu saha, Ibu Tuti mana Bu? Tarik mana Bu? Yang nomor 10 kan diampuni dosa orang yang dimintakan ampunan. Ya. Apakah misalnya mereka yang tidak minta juga kita meminta doa untuk mereka bisa? Jadi bisa tuh kalau yang untuk meninggal. Yang meminta dan yang nggak meminta termasuk yang sudah meninggal dunia, orang haji mabrur, orang yang sedang umroh, asal lillah, kembali lillah. Yang meninggal juga Ya. bisa gitu ya. Jadi orang disebut tadi orang lain itu termasuk yang meninggal dan yang masih hidup. Al ahya'i minhum wal amwat. Itu keyakinan kita, Bu. Jadi sekarang itu saatnya Bapak Ibu untuk yang selama ini kita baca, selama ini kita omongkan, selama ini kita dengar, pahami naon teh maksudna kan gitu. Nah, dan itu getaran qalbu, Bu. Nanti begitu lihat Ka'bah, Allahumma jid hadal bait ya Allah, iya geuning Ka'bah teh kan gitunya, maka akan nancep di dalam qalbu kita segala yang indah. Nah, kan wahabbatan wa birron kan disebutnya. Nanti Pak Deden yang menerangkan itu ya. Nanti lilating. Ada lagi? Baik, lanjutkan ini atas permintaan dari Teh Neng, saya lanjutkan halaman ini. Jadi ketika kita berbahagia istiqomah berjamaah untuk menjalankan ibadah umroh, jangan lupa Bu, ini urusan hati. Ini urusan hati. Bahagia jangan dilihat dari muka, bahagia jangan dilihat dari tas, bahagia jangan dilihat dari dompet, bahagia dilihat dari nomor rekening. Bahagia adalah urusan hati. Nah, istiqomah tadi yang selalu kita minta dan contohnya Rasulullah SAW, kemudian berjamaah yang tadi disebut, selalu silaturahim dan bawa tisu kemana kita berada. Ada keuntungan yang dari muslim yang berumroh. Yang pertama, menyaksikan berbagai manfaat. Dan ini kata Allah,
bahwa berangkatlah menuju Baitullah untuk mendapatkan manfaat. Ingat, manfaat di sini sangat luas. Dulu sebelum Rasulullah ada, ya, sebelum Islam disempurnakan dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina, maka yang namanya Baitullah telah memberi manfaat kepada orang-orang, termasuk kepada yang penyembah berhala. Jadi Baitullah ini adalah tempat yang menjadi tempat bisnis utama, ya, selain di Yerusalem atau di Palestina. Jadi tempat bisnis utama itu dulu Baitullah atau di Mekah, kemudian Yerusalem, dan ada tempat segala jenis kejahatan ada yang namanya Yathrib yang sekarang jadi Madinah. Itu tempat segala kejahatan ada, segala kejahatan campur antara Yahudi, Nasrani, dan Sobiin. Sobiin itu adalah yang belegu. Jadi kalau Bapak Ibu sering dengar belegu, orang Sunda paham belegu kita apa, Bu? Itu Sobiin, gusto sopan, pokoknya mah tapi kan sebelah dia punya. Itu adalah itu pernah baca kitab Toret, itu pernah baca kitab Jabur, itu pernah baca kitab Injil, tapi dahar beki, modal sering, dan gawena ulin. Itu tempatnya Madinah, namanya dulu Yathrib, ya, tempat segala jenis kejahatan, ya. Fir'aun gak ada apa-apanya, Namrud gak ada apa-apanya dibanding orang yang berbuat jahat di Yathrib waktu itu. Makanya Rasulullah disuruh hijrahnya ke situ dan menyempurnakan akhlak di Madinah, ya. Kalau di Mekah mah udah jelas dari dulu, ya, kelakuannya memakan Tuhan. Ya, kalau Fir'aun kan mengaku Tuhan, kalau di Mekah mah memakan Tuhan. Ya, Tuhannya terbuat dari roti, begitu sudah disembah dipurak sebab lapar. Ya, itu kelakuan Sayyidah Umar katanya begitu, Bu. Cenah, saya juga waktu itu nggak di situ. Jadi menyaksikan berbagai manfaat dari awal sampai akhir, sampai nanti insya Allah kita balik lagi ke Indonesia, harus yang diingat manfaat. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya. Manfaat itu bagi diri, bagi orang lain, bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi negara, bagi umat sedunia. Ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan manusia yang paling banyak manfaatnya lahir di kota Mekah, membebaskan kota Mekah, menjadikan Mekah menjadi bersih. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Itulah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, penyucian diri dan merekatkan diri kepada Allah. Jadi Bapak Ibu dari sini harus mengaku bahwa kita ini kotor, banyak dosa, banyak bohong, banyak janji, dan banyak khianat. Kalau itu yang ada, maka ringan, Bu, badan itu. Tapi kalau merasa abdi mah tos 3 kali, tos 4 kali, wah itu mah riweuh, Bu. Insyaallah kali itu nage ngahesek dan batur. Ya. Kemudian yang ketiganya adalah berpegang teguh kepada tali agama Allah. Tali agama Allah apa? Islam. Inna dina indallahil Islam. Berpegang teguh kepada Islam maka akan ada 6 manfaat. Yang pertama, mengendalikan gejolak syahwat dan nafsu. Makanya di dalam ininya rofasa, fusuko, jidala, itu yang harus dihindari. Kemudian berikutnya memurnikan akidah, menjauhkan syirik dan bid'ah. Nah, ini kalau syirik mungkin insya Allah kita ya kadang-kadang gampang gitu ya untuk mengendalikannya. Ya Allah. Nah, tapi kalau bid'ah ini mohon maaf sekarang lagi meratulela. Kalau merajalela kan tak laki, imam meratulela. Bid'ah lagi meratulela. Baca iya 10 kali, baca iya 20 kali, baca iya 1 kali. Nah, supaya lunas hutang kan gitunya umpamanya. Itu yakini bahwa enggak seperti itu. Yang aku yakini kalau minta pertolongan kepada Allah dengan berzikir, bersolawat dan baca Quran, maka Allah lah yang akan menolongnya. La yarzuqu haisu madayah tasib kan gitu ya. Terus Bu, karena ini lagi usung, Bu. Ada ustaz yang nulis Pak punten dia cenah rupados langkung kasep dibaca ieu surat Yusuf 3 kali supaya gaduh istri nu geulis, surat Maryam 5 kali kan gitu. Nah, cek abdi teh untuk maca surat Yusuf ge geulis istrina kan gitu banyak leres. Ya, bukan berarti tidak boleh, tapi yuk kita bersihkan. Apakah seperti itu agama kita? Tidak. Ya, itulah yang harus dihindari. Insyaallah dengan sidik ini hal-hal bid'ah seperti itu akan terkikis pelan-pelan. Kenapa? Saking banyaknya, Bu, di negeri kita. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah amal yang sungguh-sungguh dan cepat. Disebut amal yang sungguh-sungguh dan cepat itu adalah karena perintahnya wasari'u ila maghfirah. Kita mengharap maghfirah Allah dan harus buru-buru gagancangan. Ya. Namun bahasa keren nama abret, ya. Kudu abret. Lamun akang-akang yang masih muda-muda naik mobil, di depan ada truk.
truk besar Bu. Tulisannya apa? Apa kalau anak muda yang baca tulisannya di belakang tuh Bu? Kutung kucandamu tuh ibu nanti asal naik ini kan ninggalin. Gitu ente Pak. Kan? Ya masuk si ibu ya mah tenang. Ya alhamdulillah berarti kan kita punya pengalaman Bu ya, terutama yang sering pergian jarak jauh. Nah, kemudian berikutnya adalah terus menerus belajar. Artinya kesempatan untuk belajar. Jangan sampai merasa punya ilmu. Begitu di sana ada yang bu punten Bu itu luruskan pakaiannya atau mungkin ini kita alhamdulillah terima kasih selesai. Dia aing we kan gitu. Nggak sekata gimana sih jemaah di mana sih ujung-ujungnya jadi pikiran Bu karena otak karena hate ulah sing si eta Bu gitu. Padahal udah hatur nuhun beres ya. Ya, kemudian berikutnya yang nomor 6 pembenahan kehidupan ekonomi. Nah, ini Bapak Ibu terutama yang masih muda-muda, yang belum punya bisnis, niatkan pulang dari sana jadilah pebisnis sejati. Yang belum punya istri, cari istri. Yang mau nambah istri, tanya sama istri. Saya tanya di sana Bu. Neng, kan Nabi Ibrahim itu istrinya 2. Satunya Nabi Ismail, anaknya dari Siti Hajar, satunya Siti Sarah. Dari satunya Nabi Ishak dari Siti Sarah. Gimana Neng? Yuk urang kaditu. Kan ieu geus tempat Nabi Ismail, engke urang rencanakan pulang dari sini ke tempat Siti Sarah. Alhamdulillah sampai ke Masjidil Aqsa. Gitu ya. Karena ada getar qalbu. Nah, kemudian kayak kita hidupkan ekonomi syariah itu sadari bahwa bisa jadi kita ini selama ini tidak benar menjalankan ekonomi. Ya.